Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Barter. Saudara, banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus itu mahal harganya. Saya katakan demikian karena mengikut Yesus berarti mengikut jejaknya, hidup seperti Dia hidup, yang tidak hanya harus berani untuk kehilangan kemuliaan, tetapi juga rela menyerahkan nyawanya. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dituliskan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Tuhan Yesus, dan seperti itulah hidupnya. Hidup yang harus diikuti setiap orang yang mau menjadi muridnya. Itulah sebabnya kepada pemuda kaya di Matius 19, Tuhan berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Perhatikan, Tuhan Yesus berkata, "Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga." Itu berarti untuk beroleh harta di sorga, orang harus mau barter, menukar semua, saya katakan sekali lagi semua, harta miliknya dengan harta di surga. Baru setelah itu Tuhan berkata, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Kurang jelas apa, saudara? Jadi untuk menjadi murid atau pengikut Yesus, seseorang harus mau barter. Sedangkan orang kaya ini ternyata nyawanya ada pada hartanya, sehingga ia memilih meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ia tidak berani kehilangan nyawanya. Itu juga berarti menolak untuk mengikut Yesus atau menjadi muridnya. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Matius 10 ayat 39 demikian, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Sekarang menjadi lebih jelas lagi, bukan? Bahwa untuk memperoleh nyawa, yaitu hidup kekal. Matius 19 ayat 16, orang harus berani dan mau kehilangan hidup fana di bumi ini. Dalam arti, apa yang bisa membuat seseorang merasa memiliki hidup di bumi ini harus ditanggalkan, harus dimatikan. Bisa jadi itu berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, ketampanan, kecantikan, hobi, dan kesukaan-kesukaan yang lain. Saudara, maksud saya mematikan atau menanggalkan semuanya itu adalah tidak bisa lagi dibahagiakan oleh segala sesuatu yang duniawi. Begitu. Kalaupun ada, itu juga harus dipahami sebagai kemurahan Tuhan.
dan tidak perlu dibanggakan atau menjadi kebanggaan. Tetapi kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Toh semuanya juga untuk Tuhan. Orang yang seperti itu adalah orang yang sudah meninggal sebelum benar-benar meninggal. Seluruh hidupnya hanya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan saja. Jadi, baik ia makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, semua hanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin melayani perasaannya, tidak lebih, saudara. Itulah yang namanya barter. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan suatu perumpamaan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita mau benar-benar mengikut Yesus atau menjadi muridnya, kita harus mau barter. Harta di surga itu memang mahal. Hidup kekal itu bukan sesuatu yang murahan, tetapi memang sesuatu yang tak ternilai, yang Tuhan Yesus umpamakan seperti harta yang terpendam di ladang tadi, saudara, yang hanya bisa kita peroleh ketika kita berani melepaskan segala sesuatu di dalam hidup kita, yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang menjual seluruh miliknya untuk memperoleh harta di surga itu. Lah yang aneh, saudara, kebanyakan orang Kristen menginginkan hidup kekal, tetapi mereka tidak mau melepaskan miliknya, dan justru sebaliknya berusaha menambah segalanya. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabnya pasti ada yang salah dengan kekristenannya. Jadi, mari saudara, melalui kebenaran ini, kita bersama-sama mengkoreksi hidup kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengetahui kebenaran dan kita bersedia untuk barter. Amin. Tuhan Yesus memberkati.